Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesi Liaulita. Saya dari kelas A1 dengan nomor MPM A1A020027. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang akhlak. Yang pertama, pengertian akhlak. Menurut istilah, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam diri seseorang manusia yang bisa mengeluarkan sesuatu dengan senang dan mudah, tanpa ada paksaan atau pemikiran dari orang lain. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, akhlak berarti budi pekerti atau kelakuan. Akhlak adalah bentuk jamak dari kata khuluq yang berasal dari bahasa Arab yang berarti perangai, tingkah laku, atau tabiat. Kata akhlak diartikan sebagai tingkah laku, tetapi tingkah laku tersebut harus dilakukan secara berulang-ulang, tidak hanya cukup sekali atau sewaktu-waktu saja. Dalam Al-Quran, surat Al-Qalam ayat 4 dijelaskan bahwa dan sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas budi pekerti agung. Dan dalam hadis tertulis, aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Sehingga jelas bagi umat Islam di seluruh alam harus berpatokan kepada akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya yang akan saya sampaikan pengertian akhlak menurut salah satu ahli, yaitu Ibnu Maskawiyah. Akhlak adalah hali nafsi dayatun lahaila af'alika min ghairi fikrin wala ruwiyatin, yang artinya sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan tanpa memerlukan pertimbangan dan pemikiran. Materi selanjutnya yang akan saya sampaikan itu B, pembagian akhlak. Ada dua, yaitu akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Yang pertama, akhlak mahmudah, yaitu golongan akhlak yang seharusnya dimiliki oleh seorang muslim. Seorang muslim yang memiliki akhlakul mahmudah dalam kehidupan sehari-harinya akan menjaga tutur kata dan perbuatannya. Seorang muslim sudah seharusnya untuk memiliki akhlakul mahmudah dalam kehidupan sehari-harinya. Selanjutnya saya akan menyampaikan beberapa sifat yang masuk ke dalam golongan akhlakul mahmudah. Yang pertama, pemaaf, pemalu, saling menolong, menjaga lisan, dapat dipercaya, benar, adil, menghormati orang lain, sopan santun, rendah hati, introspeksi diri, berpikir, berprasangka baik, pemurah, sabar, ikhlas, tawakal, berusaha, zuhud, dan berusaha. Itu adalah beberapa sifat yang termasuk ke dalam golongan akhlakul mahmudah, dan masih banyak sifat lainnya yang tergolong dalam akhlakul. Yang selanjutnya, yang kedua, yaitu akhlak mazmumah, yaitu golongan akhlak atau tindakan buruk yang harus dihindari oleh seorang muslim. Akhlak mazmumah itu harus dijauhi karena dapat mendatangkan mudarat bagi diri sendiri ataupun bagi orang lain. Sebagai muslim, kita harus menjauhi akhlak mazmumah. Hal ini karena akhlak ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa sifat akhlak mazmumah. Yang pertama, takabur, kikir, ria, dengki, syirik, berdosa, berbohong, durhaka, ingkar janji, cuek, pemarah, mudah tersinggung, ringan tangan, panjang tangan, mencuri, acuh tak acuh, dan suka seuzon. Itu hanyalah beberapa dari golongan akhlak mazmumah dan masih banyak lainnya. Dan materi terakhir yang akan saya sampaikan yaitu yang C, keutamaan akhlak. Yang pertama, misi utama diutuskannya Nabi Muhammad SAW ke dunia. Ajaran Islam yang disampaikan Rasul terus tentu saja bukan hanya akhlak, tetapi ada akidah dan ibadah.
Namun, penegasan Nabi dalam hadis ini untuk menunjukkan pentingnya kedudukan akhlak yang baik dalam Islam. Yang kedua, cerminan keimanan. Akhlak yang mulia merupakan cerminan dari keimanan. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Hakim, beliau bersabda, orang beriman yang paling dekat akhlak utamanya adalah yang terbaik akhlaknya. Yang ketiga, Allah mencintai akhlak yang baik. Artinya, orang-orang yang memiliki akhlak yang baik akan selalu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, Nabi Muhammad mencintai orang yang berakhlak baik. Orang yang berakhlak baik juga akan dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, manusia terbaik adalah yang baik akhlaknya. Oleh karena itu, akhlak yang baik merupakan ciri orang yang berimannya paling sempurna imannya. Yang keenam, paling berat dalam timbangan kebaikan. Akhlak yang baik memiliki bobot yang sangat berat dalam timbangan kebaikan seorang hamba. Yang ketujuh, amalan paling banyak memasukkan manusia ke surga. Orang yang berakhlak baik adalah orang-orang yang paling banyak masuk surga. Yang kedelapan, rumah di surga tertinggi bagi yang berakhlak baik. Orang yang berakhlak baik bukan hanya akan masuk surga, tetapi akan menjadi tempat tertinggi di surga, bahkan bisa berdekatan dengan Nabi SAW. Dan yang terakhir, menggapai derajat sholat malam dan puasa sunnah. Dengan akhlak yang baik, seseorang akan mencapai derajat seperti kedudukan orang yang sholat malam dan melakukan puasa sunnah. Itu saja materi yang saya dapat sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.